Jadi seperti tadi sedikit saya singgung di depan bahwa kerja ini juga merupakan sesuatu yang integral dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketuhanan. Nah, dari berbagai referensi yang sempat saya baca-baca dalam Islam, kerja itu setidaknya punya 5 hakikat, 5 esensi. Yang 5 ini, yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah amanat, yang ketiga ibadat, yang keempat takhalluk, dan yang kelima izzah. Yang pertama, kerja itu bagian dari rahmat, bagian dari bukti kasih sayang Allah kepada kita manusia. Jadi bersyukurlah kita semua manusia oleh Allah diberi kapasitas untuk melakukan kerja dengan segala kecanggihannya, dengan segala kerumitannya, dan lain sebagainya. Ini anugerah yang luar biasa, aspek rahmat ini. Bagi teman-teman yang sehari-harinya sudah sibuk dengan aneka macam kerja, bersyukurlah, karena itu berarti Allah masih sayang dengan kita. Allah masih memperhatikan kita sehingga terbuka kesadaran kita untuk melakukan kerja-kerja. Banyak loh orang yang tertutup hatinya sehingga disuruh kerja tidak mau, tidak punya kesadaran untuk kerja. Misalnya dia lebih suka menggantungkan hidupnya pada orang lain. Seperti tadi di depan sekilas saya ceritakan bagaimana seorang sahabat yang ditegur, diingatkan oleh Rasulullah karena tidak mau kerja. Berarti kita yang terbuka hati kita, terusik ketenangan kita untuk terdorong melakukan kerja demi kerja, itu berarti masih mendapat rahmat, mendapat sayangnya Allah. Ya lawannya kerja itu kan males. Jangan dikira, Pak, lawannya kerja itu mikir. Enggak, kalau mikir itu bagian dari kerja juga. Lawannya kerja itu malas. Jadi orang yang tidak mau kerja ya tentunya orang malas. Salah satu sifat yang tercela, kasal. Jadi hakikat kerja yang pertama, dia adalah rahmat. Bagian dari kasih sayang Tuhan pada kita. Berarti ketika kita, wah saya kok sibuk sekali ya, banyak aktivitas, banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan, bersyukurlah. Berarti Allah masih sayang dengan kita, masih dibuka hati kita untuk sadar tanggung jawab kita. Yang kedua, kerja itu amanah. Jadi ya sebagaimana kita tahu ya, manusia itu dalam hidup ini kan oleh Allah dihadirkan di muka bumi ini tidak hanya untuk senang-senang, tidak hanya untuk menikmati hidup, tapi ada tugas-tugas, ada amanat-amanat yang harus kita selesaikan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Pak, saya kerja sebenarnya ya tidak mikir ke sana kok Pak, yang penting saya hanya biar tidak lapar saja, biar saya bisa makan cukup dan tetap sehat. Loh, itu juga bagian dari memenuhi amanat dari Tuhan. Tubuh kita ini adalah kan juga titipannya Allah yang harus kita jaga biar dia tetap sehat terus. Makanya kalau saya kerja hanya demi sesuap nasi biar tetap bisa makan dan sehat, Pak, itu sebenarnya sudah menunjukkan pertanggungjawaban kita pada Allah. Menunjukkan kita sedang memenuhi amanat dari Allah.
Apalagi kalau itu untuk menafkahi keluarga, apalagi untuk menafkahi mungkin membantu orang tua dan lain sebagainya. Apalagi kemudian untuk membantu sesama sekeliling kita dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kita pribadi yang amanah. Kerja itu dalam rangka kita memenuhi amanat dari Allah dalam bentuk apapun. Ya enggak selalu definisinya kerja itu kan teman-teman membacanya kita mencari nafkah yang diberi uang atau diberi upah atau gaji. Kerja untuk misalnya memperbaiki jalan, kerja untuk membantu tetangga yang kesusahan, kerja apapun kan jenis-jenis kerja itu pasti bagian dari tanggung jawab kita atas amanat-amanat yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi kerja itu rahmat, kerja juga amanah. Orang yang tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas, tidak peduli tugas tanggung jawabnya di muka bumi, ya kita menyebutnya orang ini tidak amanah. Baik, itu rahasia kedua dari kerja. Yang ketiga, kerja itu bernilai ibadah. Nah, nilai ibadah ini tadi saya singgung sebentar. Apapun aktivitas kita, kalau nawaitunya, niatnya lillahi ta'ala dalam rangka memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah, maka dia bernilai ibadah. Apapun itu. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji yang bernilai ibadah. Apapun, kita kerja, kita bersih-bersih rumah, kita nyapu halaman, kita apapun yang kita lakukan, itu bisa bernilai ibadah. Jadi, ternyata ada banyak jalan untuk kita dekat kepada Allah. Ibadah itu kan cara kita mengabdi, menghamba kepada Allah. Sehingga Allah kemudian ridho dengan kita dan kita bisa kembali padanya dalam situasi yang mutmainnah. Radiyatan mardiyah. Kita ridho dan diridhoi oleh Allah. Itu ternyata segala aktivitas, segala kerja yang kita lakukan bisa masuk bagian itu. Bagian dari ibadah. Jadi teman-teman, tidak harus kemudian orang yang tiap hari di masjid saja, orang yang tidak pernah kemana-mana ibadah, wiritan saja kemana-mana bawa tasbih. Itulah seorang abid, ahli ibadah, tapi juga orang yang mungkin kelihatan pekerja keras sekali, atau kadang-kadang kita menyebutnya ini pekerja kasar, kerja di jalan-jalan. Kita kan sering lihat orang kerja kelihatannya berat sekali, siang-siang dan lain sebagainya. Itu nilainya bukan hanya nilai duniawi, itu bisa bernilai ibadah. Ya tentu saja kalau niatnya pas, cocok. Jadi jangan dikira orang yang beribadah itu yang sehari-harinya di masjid terus, atau kemana-mana pegang tasbih terus, atau pakai baju apa dan lain sebagainya. Segala aktivitas bisa bernilai ibadah. Segala kerja bisa bernilai ibadah. Nah, itu rahasia yang ketiga. Rahasia yang keempat dari kerja adalah takhalluk. Takhalluk itu mungkin kalau pakai bahasa Indonesia itu diterjemahkan pembentukan karakter, pembentukan akhlak. Jadi kerja itu membentuk diri kita, membentuk karakter kita. Itu takhalluk namanya. Jadi kita kan selama ini berpikir manusia itu dibentuk oleh ideal-ideal atau pikiran-pikirannya, atau rujukan-rujukannya. Ya sebagian mungkin benar seperti itu, tapi jangan lupa ketika manusia menerjemahkan ideal-ideal tadi dalam kenyataan, itu
justru yang dia lakukan dalam kerja konkret ini yang lebih membentuk dirinya. Jadi kita terbentuk oleh kerja yang kita lakukan. Misalnya teman-teman melakukan secara terpaksa karena sekarang zaman corona, kemudian kuliahnya atau banyak kerja kita dilakukan secara online, daring. Sehingga sekarang kesibukan kita itu banyak sifatnya lewat HP, lewat laptop, dan seputar itu. Loh, gaya hidup kita, kepribadian kita, pola hidup kita itu kan akhirnya pelan-pelan tercetak sebagai manusia yang bergaya hidup digital. Dengan segala pola dan konsekuensinya. Dan itu pasti mempengaruhi isi diri kita. Itu yang disebut takhalluk. Jadi kalau dulu akhlak adab di dunia nyata, sekarang mungkin agak beda akhlak adab di dunia maya. Yang ini pelan-pelan membentuk diri kita. Mereka yang kerjanya di kantor setiap hari, berhubungan dengan formalitas-formalitas pekerjaan, dengan mereka mungkin para seniman yang kerjanya lebih bebas, tidak terlalu banyak terikat aturan misalnya, itu kan pasti terbentuknya mentalitas dan karakternya berbeda. Jadi karena manusia itu kan banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang berputar di sekeliling dia, termasuk kerja-kerja yang dia lakukan. Jadi rahasia yang keempat dari kerja, kalau menurut agama ya takhalluk. Makanya penting kita memastikan kerja yang kita lakukan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang pantas, berakhlak dan beradab. Karena pada gilirannya kerja itulah yang membentuk diri kita menjadi dasar eksistensi kita. Sering saya sampaikan bahwa manusia itu hakikat dirinya itu bukan sesuatu yang harga mati. Dia terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan. Ya kebiasaan itu kan berarti aktivitas-aktivitas kerja-kerja yang dia lakukan secara rutin dan kontinu. Orang yang terbiasa bohong, ya dia jiwanya terbentuk jadi pembohong. Yang aktivitas kerjanya menuntut dia sering bohong, terbentuk jadi pembohong. Demikian juga sebaliknya. Inilah yang dimaksud bahwa kerja bernilai takhalluk. Yang kelima, kerja juga berhubungan dengan izzah, kehormatan diri. Jadi status kita di tengah masyarakat ini seperti yang kita jelaskan tadi ya sebelumnya, bahwa kerja itu berpengaruh terhadap pengakuan, penerimaan dan status kita di tengah masyarakat. Jadi kerja itu punya unsur izzah. Di tengah masyarakat kan sering dianggap tidak utama atau dianggap tidak pantas kok ada orang misalnya tanggung jawabnya banyak, sudah punya keluarga atau anak yang jadi tanggungannya, tapi kok dia malah tidak mau kerja. Itu kan statusnya rendah di tengah masyarakat. Atau orang yang tergantung pada orang lain, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, menunggu pemberian orang lain. Nah ini orang seperti ini itu bisa kehilangan harga dirinya, kehilangan izzahnya. Maka di antara rahasia dan makna kerja itu izzah. Orang yang banyak kemampuan, banyak kebisaan, aktif melakukan berbagai aktivitas, itu keberadaannya lebih diakui di tengah masyarakat. Dia juga dipandang orang yang punya nilai, orang yang bernilai, dibandingkan orang yang mungkin, kalau bahasanya anak-anak hari ini ada istilah rebahan saja. Jadi tidak ngapa-ngapain.
Tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Tidak aktif, tidak produktif. Ini di tengah masyarakat itu mungkin dia dianggap, kalau bahasa Arab itu ada pepatah wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi itu dia ada atau keberadaannya dianggap tidak ada. Jadi dia ada dianggap tidak ada. Wujud tapi dianggap adam. Adam pakai ain ya, bukan pakai alif. Nanti disamakan dengan Nabi Adam. Adam itu artinya tidak ada. Jadi wujuduhu ka'adamihi itu keberadaannya sama seperti dia tidak ada. Kamu ada atau tidak nambah apa-apa. Tidak memberikan apa-apa, tidak berkontribusi apa-apa. Mungkin karena malas, karena tidak mau ngapa-ngapain. Itu kan izzah, harga diri. Tidak enak kan kita kalau dipandang rendah oleh orang lain seperti itu. Maka ya ternyata kerja itu memang penting. Maknanya dalam. Dia adalah rahmat, dia adalah amanat, dia adalah ibadah, takhalluk, dan izzah. Itulah makna dari kerja.